virtual pembelajaran matematika untuk program belajar dari rumah di sekolah kita ini. Bapak harapkan seluruh siswa-siswi kelas 8 dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan tetap menjunjung tinggi semangat kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian daripada relasi suatu himpunan. Pada hari ini kita akan melanjutkan dengan relasi khusus yang disebut dengan fungsi atau pemetaan. Namun sebelum kita berlanjut ke kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti. Baiklah anak-anak sekalian, relasi dan fungsi sebagaimana sudah dibahas pada minggu sebelumnya tentang pengertian daripada relasi. Kita mengulangi lagi bahwa relasi itu adalah hubungan antara dua buah himpunan dengan cara menghubungkan anggota dari himpunan A dengan anggota daripada himpunan B. Nah, kemudian ada relasi yang khusus yang memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak sama dengan relasi-relasi yang lain. Relasi khusus ini disebut dengan istilah fungsi atau pemetaan. Nah, bagaimana gambaran pengertian daripada fungsi atau pemetaan dari suatu himpunan ke himpunan yang lain, atau misalkan dari suatu himpunan A ke himpunan B? Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu didefinisikan atau diberi pengertian adalah relasi atau hubungan yang memasangkan setiap anggota himpunan A, setiap anggota himpunan A tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi sekali lagi, fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi atau hubungan yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu dengan anggota himpunan B. Itu ya. Nah, jadi dengan demikian suatu relasi bisa disebut fungsi atau suatu relasi bisa dikatakan sebagai fungsi jika ada dua syarat. Apa saja syaratnya? Ya. Syarat yang pertama, setiap anggota daripada himpunan A mempunyai pasangan anggota himpunan B. Ayo kita lihat misalkan contohnya seperti ini. Himpunan A, anggotanya itu 1, 2, 3, dan 4. Sementara himpunan B, anggotanya itu adalah A, B, dan C. Nah, kita perhatikan seluruh anggota himpunan A ini semuanya memiliki pasangan. Ya, setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di anggota himpunan B. Coba lihat ya. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C, dan 4 berpasangan dengan C. Jadi semua atau seluruh anggota himpunan A ini mempunyai pasangan di anggota himpunan B. Itu syarat yang pertama. Maka relasi seperti ini, ya, hubungan seperti ini disebut sebagai fungsi. Nah, sekarang yang kedua. Syarat suatu relasi dikatakan fungsi itu yang kedua adalah setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan anggota himpunan B. Ya. Jadi setiap anggota dari himpunan A hanya tepat hanya satu, ya, memiliki pasangan di himpunan B. Jadi tidak ada yang dua. Coba lihat. Ya.
Himpunan A-nya adalah anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya A, B, dan C. Kita lihat, seluruh anggota himpunan A ini memiliki pasangan di B dan hanya satu saja pasangannya. A pasangannya itu hanya satu, pasangannya itu hanya satu, yaitu A. 2 pasangannya hanya satu, yaitu B. 3 pasangannya hanya satu, yaitu B. 4 pasangannya hanya satu, yaitu B. Bagaimana yang B-nya? Apakah semuanya harus berpasangan? Tidak. Ya. Kalau himpunan B-nya itu boleh ada yang tidak berpasangan. Jadi intinya untuk setiap anggota himpunan A ini dia hanya memiliki satu pasangan di himpunan B. Tidak boleh ada yang memiliki 2 pasangan, atau tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Untuk himpunan B-nya mangga, tidak apa-apa. Ada yang memiliki 2 pasangan, bahkan 3 seperti B ini ya. Coba lihat ini. B ini kan pasangannya itu ada 3. B itu berpasangan dengan 2, berpasangan dengan 3, dan berpasangan dengan 4. Bahkan ada yang tidak memiliki pasangan, yaitu C. Gitu ya. Ini boleh seperti ini. Karena yang menjadi acuannya adalah, atau menjadi patokannya adalah anggota himpunan A-nya. Jadi seluruh anggota himpunan A harus memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Gitu. Itu syarat suatu relasi hubungan disebut sebagai fungsi, begitu ya. Coba dalam kehidupan sehari-hari apa yang contoh-contohnya misalkan dalam fungsi? Banyak. Ya. Tinggi badan kalian dengan nama kalian masing-masing itu adalah fungsi. Ya, fungsi. Jadi setiap siswa, setiap kalian pasti memiliki tinggi badan. Ya. Tidak mungkin yang tidak memiliki tinggi badan kan ya. Dan setiap kalian itu hanya memiliki satu tinggi badan. Misal ya, si A, misal si Aulia itu tinggi badannya misalkan 145 ya. Maka si Aulia itu hanya memiliki satu tinggi badan, yaitu 145. Tidak mungkin si Aulia itu orangnya satu tapi tinggi badannya ada 2. Atau misalkan si Aulia itu ada orangnya tapi tidak memiliki tinggi badan. Nah, gitu ya. Jadi itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Banyak lah contoh-contoh hubungan atau relasi yang berupa fungsi di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini fungsi ya. Jadi fungsi. Jadi setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, sekarang ayo coba kita menganalisa apakah ini fungsi atau tidak ya. Fungsi atau bukan yang ini? Coba lihat. Nih ya. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, himpunan B-nya A, B, C ada relasi seperti ini. Fungsi bukan ini? Ayo. Nah, setiap anggota himpunan A memiliki pasangan. Memiliki ya. 1 berpasangan dengan B, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan B, 4 berpasangan dengan B. Dan tepat 1. Semuanya 1, tidak ada yang 2 ya. Nah, karena 2 ketentuan fungsi berlaku, maka relasi dari himpunan A ke himpunan B ini disebut dengan fungsi. Ya, begitu. Jadi seluruh anggota himpunan A memiliki pasangan 1 di himpunan B. Coba yang lain, yang ini. Himpunan A-nya sama 1, 2, 3, 4, himpunan B-nya A, B, C. Fungsi bukan ini? Fungsi bukan? Bukan. Kenapa bukan? Nah ya, ada 1 anggota himpunan A. Nah ya, jadi ada 1 anggota himpunan A. Berapa? 1 ini ya, 1 yang tidak berpasangan dengan anggota himpunan B. Jadi si 1 ini tidak memiliki pasangan, alias jomblo. Ya. Maka
Nah, relasi dari A ke B ini disebut bukan fungsi. Gitu ya. Ayo lihat lagi yang lain. Masih kita menganalisis apakah fungsi atau bukan fungsi. Fungsi atau bukan ini? Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, himpunan B-nya A, B, C. Fungsi bukan? Kenapa? Bukan. Kenapa bukan? Nah, betul ya. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Ada anggota himpunan A yang berpasangan 2 dengan anggota himpunan B. Mana? Angka 1 ini. Angka 1 ini selain dia berpasangan dengan A, juga berpasangan dengan B. Begitu ya. Maka relasi dari himpunan A ke B ini disebut bukan fungsi. Ada lagi kayak yang lain? Ini juga ya. Fungsi bukan? Apalagi ini ya, bukan fungsi. Kenapa? Nah, ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan. Mana? 3 ya. Tiga tidak berpasangan. Dan anggota himpunan A yang memiliki 2 pasangan. Mana? 1 ya, berpasangan dengan A, 1 juga berpasangan dengan B. 4 berpasangan dengan C, 4 juga berpasangan dengan B. Maka relasi dari himpunan A ke B ini disebut bukan fungsi. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya adalah tentang apa-apa saja istilah-istilah yang ada di dalam fungsi tersebut. Ya. Ayo kita simak lagi. Bagian B adalah unsur-unsur fungsi. Jika fungsi dari himpunan A ke himpunan B misalkan dinyatakan dengan diagram panah seperti ini. Ya, himpunan A-nya terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan himpunan B-nya anggotanya adalah A, B, dan C. Dibuatlah sebuah fungsi dari A ke B seperti ini. A berpasangan dengan B, 1 berpasangan dengan B, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan B, 4 juga berpasangan dengan B. Relasi ini disebut dengan fungsi ya, karena seluruh anggota himpunan A yang 4 ini berpasangan tepat 1 dengan anggota himpunan B. Nah, apa saja bagian-bagian daripada relasi atau fungsi dari himpunan A ke himpunan B ini? Yang pertama ada yang disebut dengan domain atau daerah asal. Sekali lagi ya, yang pertama disebut dengan domain atau daerah asal. Mana? Yaitu himpunan A. Ya. Himpunan A ini, himpunan A ini disebut dengan domain atau daerah asalnya. Mana saja anggotanya, isinya daripada domain itu, yaitu ditulis dengan notasi himpunan. Ya, himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4. Pakai kurung kurawal, gitu ya. Yang kedua ada kodomain. Kodomain itu disebut dengan daerah kawan. Mana ini? Yaitu himpunan B. Ya, himpunan yang menjadi hubungan atau yang menjadi relasi daripada himpunan A itu sendiri. Ya, ini himpunan B disebut dengan kodomain. Isinya itu ya atau himpunan B itu terdiri dari A, B, dan C. Pada contoh ini, gitu ya, pada contoh ini. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan rank atau daerah hasil. Sekali lagi, ada yang disebut dengan rank atau daerah hasil. Mana itu rank atau daerah hasil itu? Yaitu seluruh anggota himpunan B yang menjadi pasangan anggota dari himpunan A. Ya. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan rank itu adalah anggota himpunan B yang menjadi pasangan anggota himpunan A. Dalam contoh ini, ranknya itu adalah
B, ya. Ranknya itu adalah B. Begitu. Jadi ranknya adalah B. Itu yang disebut dengan domain, kodomain, dan rank. Baiklah anak-anak sekalian, untuk selanjutnya kita akan mengenal tentang notasi fungsi. Jadi suatu fungsi itu dinotasikan, ya, makin dilambangkan kalau menurut kitanya, ya. Ada notasinya, ada lambangnya, sebab dalam matematika itu pasti ada istilah lambang atau notasi. Nah, jika fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu dinotasikan F.2A tanda panah B. Jadi notasinya seperti ini, ya. Jadi ini dibaca fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, atau fungsi F menghubungkan himpunan A ke himpunan B, F A B, ya. Atau bisa juga ditulis F A F dalam kurung A. Ini fungsi F memetakan A menjadi FA atau bayangan A. Jadi kalau ada suatu anggota himpunan A difungsikan, ya, akan ke himpunan B, maka akan menjadi bayangan daripada A tersebut, disebut dengan FA, gitu ya. Jadi A ini adalah anggota dari himpunan A, FA ini adalah bayangan dari A yang merupakan anggota himpunan B. Sekali lagi, ya. A yang ini adalah anggota daripada himpunan A difungsikan menjadi FA atau bayangan dari A yang merupakan anggota daripada himpunan B. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya fungsi juga bisa dinyatakan dengan 3 cara. Pertama, fungsi bisa dinyatakan dengan diagram panah, seperti tadi contoh, ya. Beberapa contoh tadi sudah Bapak perlihatkan cara menyatakan fungsi dengan diagram panah. Yang kedua juga bisa dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, ya. Yang kedua bisa dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga bisa juga dengan menggunakan diagram kartesius yang sudah kita pelajari cara membuat diagram kartesius pada bab sebelumnya atau bab 2. Nah, kemudian banyaknya fungsi dari 2 buah himpunan, ya. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah ditulis NA. Misalkan ada sebuah himpunan A, anggotanya itu ada 10, berarti NA ini banyaknya anggota himpunan A. Misalkan kita sama dengan X. Dan ada himpunan B, banyaknya anggota himpunan B, kita tuliskan NB. Ini artinya banyaknya anggota himpunan B, misalkan kita tuliskan Y. Jadi ada 2 buah himpunan A, banyaknya anggota himpunan A-nya itu adalah X, dan ada himpunan B, banyaknya anggota himpunan B itu adalah Y. Nah, kemudian dari himpunan A itu kita buat fungsi ke himpunan B, ya, dibuat fungsi. Nah, kira-kira berapa banyaknya kemungkinan fungsi yang bisa dibuat dari himpunan A ke himpunan B, gitu ya. Nah, maka banyaknya fungsi F yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B bisa digunakan rumus N FA ke B sama dengan Y pangkat X, di mana Y-nya itu adalah banyaknya anggota himpunan B dan X-nya itu adalah banyaknya anggota himpunan A. Begitu.
Jadi sekali lagi, NFAB atau dibaca banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B sama dengan Y pangkat X, di mana Y-nya adalah banyaknya anggota himpunan B dan X-nya adalah banyaknya anggota himpunan A. Baik, contoh misalkan ya. Himpunan A-nya 1, 2, 3. Himpunan B-nya A, B. Maka banyaknya anggota himpunan A itu ada berapa? Ada 3. Ya, 1, 2, 3. Banyaknya anggota himpunan B ada berapa? Ada 2. 1, 2. Ya. Sehingga banyaknya fungsi dari A ke B adalah Y pangkat X. Berapa Y-nya? Y-nya 2, X-nya 3. Jadi 2 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi banyaknya fungsi yang bisa dibuat, banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3 ke himpunan B yang anggotanya A dan B adalah 8 buah. Begitu ya. Untuk memahami daripada pemaparan materi tadi, mari kita coba dalam contoh soal berikut ini. Ayo kita mencoba contoh yang pertama. Misalkan suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan 2 kurangnya dari. Dinyatakan 2 kurangnya dari. Jadi dinyatakan 2 kurangnya dari. Jika himpunan A-nya anggotanya 1, 3, dan 5, kemudian himpunan B-nya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, nyatakan fungsi dari A ke B dengan nyatakan fungsi dari A ke B dengan diagram panah. Yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga nyatakan fungsi dari A ke B itu dengan diagram kartesius. Yang keempat, tentukan domain, kodomain, dan rank daripada fungsi tersebut. Kemudian banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, gitu ya. Baik, kita kerjakan satu persatu. Kita buat dulu sekarang diagram panah. Ingatkan fungsinya ya. 2 kurangnya dari. 2 kurangnya dari. Baik. Nih ya. Himpunan yang pertama adalah himpunan A-nya adalah 1, 3, 5. Himpunan A-nya 1, 3, 5. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Fungsinya, fungsi dari A ke B-nya itu adalah 2 kurangnya dari. Berarti setiap anggota himpunan A ini harus 2 kurangnya dari anggota himpunan B. Begitu ya. Baik, 1 dari anggota himpunan A ini 2 kurangnya dari berapa 1 itu? 1 itu 2 kurangnya dari 3 ya. Jadi 1 itu 2 kurangnya dari 3. Berarti 1 berpasangan dengan 3 ya. Kemudian yang kedua, 3 itu 2 kurangnya dari 5. 3 anggota himpunan A itu 2 kurangnya dari 5 anggota himpunan B. Maka 3 berpasangan dengan 5. Kemudian 5, 2 kurangnya dari 7 ya. 5 itu 2 kurangnya dari 7. 5 anggota himpunan A, 2 kurangnya dari 7 anggota himpunan B. Sehingga 5
berpasangan dengan 7. Ya, jadi sekali lagi, 1 itu anggota himpunan A, bayangannya di B adalah 3. 3 anggota himpunan A, bayangannya 5 anggota himpunan B. 5 anggota himpunan A memiliki bayangan di himpunan B yaitu 7. Itu diagram panahnya. Nah, bagaimana himpunan pasangan berurutannya? Kita hubungkan atau tinggal kita gabungkan ya, sepasang-sepasang seperti yang tadi sudah Bapak sebutkan. Ya, mana 1,3. Cara menulisnya seperti ini ya, himpunan pasangan berurutan. FAB sama dengan kurung kurawal ya, dalam kurung 1,3, 1 berpasangan dengan 3, koma dalam kurung 3,5, 3 berpasangan dengan 5, koma dalam kurung 5,7, 5 berpasangan dengan 7, tutup lagi dengan kurung kurawal. Kemudian yang C-nya diagram kartesius. Yang pertama itu berapa? 1,3. Nih ya. 1 ke X, 3 ke Y. 1,3. Yang kedua 3,5. 3 ke X, 5 ke Y. Gitu ya. 3 ke kanan, 5 ke atas. Dan 5,7. 5 ke kanan, 7 ke atas. Ini menyatakan fungsi dengan diagram kartesius. Kemudian yang D-nya mana? Yang disebut dengan domain, kodomain, dan rengnya. Nih, domainnya adalah himpunan A, yaitu 1, 2, 3. Kodomainnya adalah himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan rengnya adalah himpunan B yang menjadi pasangan himpunan A. Berapa? 3, 5, 7. Ya. Dan yang terakhir, berapa mungkin kemungkinan fungsi yang bisa dibuat dari himpunan A ke himpunan B tadi? Nah, kita lihat. NA atau banyaknya anggota himpunan A adalah 3. Ini ya, 1, 2, 3. NB atau banyaknya anggota himpunan B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sehingga NFAB banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B sama dengan 7.